teman-teman, kembali lagi bareng saya Mika Dwijati. Nah, seperti biasa saya akan menjelaskan mengenai teori kepribadian. Nah, kali ini siapakah tokoh yang akan kita bahas? Yuk simak penjelasan berikut ini. Miller dan Daller bekerja sama di Institute of Human Relations Universitas Yale, mengembangkan pendekatan interdisiplin di 3 bidang ilmu yaitu teori belajar, psikoanalitik, dan antropologi sosial. Teori mereka banyak dipengaruhi oleh teori Hülsmann yang terutama menangani peran motivasi dalam tingkah laku. Struktur kepribadian. Pertama, kebiasaan atau habit, yaitu satu-satunya elemen dalam teori Miller dan Daller yang memiliki sifat struktural. Kedua, habit. Habit adalah ikatan atau asosiasi antara stimulus dengan respon yang relatif stabil dan bertahan lama dalam kepribadian. Namun, susunan kebiasaan itu bersifat sementara. Artinya, kebiasaan hari ini mungkin berubah berkat pengalaman baru dan keesokan harinya. Ketiga, memusatkan bahasanya mengenai proses belajar dan pentingnya kelompok habit dalam bentuk stimulus dan respon verbal atau kata-kata. Keempat, Miller dan Daller juga mempertimbangkan dorongan sekunder atau secondary drive seperti rasa takut sebagai bagian dari kepribadian yang relatif stabil. Kelima, menurut Miller dan Daller, dorongan primer atau primary drive dan hubungan stimulus respon atau SR yang bersifat bawaan atau innate juga menyumbang struktur kepribadian, walaupun kurang penting dibandingkan habit dan dorongan sekunder. Dorongan primer dan hubungan stimulus respon bawaan atau SR menentukan taraf umum seseorang, bukan membuat seseorang menjadi unik. Selanjutnya, dinamika kepribadian. Dinamika kepribadian dibagi menjadi beberapa bentuk, yaitu A. Motivasi dorongan atau motivation drive. Motivasi dorongan terdiri dari pertama, Miller dan Daller sangat memusatkan perhatiannya pada motif-motif penting seperti kecemasan atau dorongan. Contohnya, senyum orang tua yang dilakukan secara bijak dan dihubungkan dengan suatu aktivitas seperti memberi makan, mengajak belajar, mengajak bermain, dan lain-lain. Senyum akan menjadi penguat sekunder bagi anak yang sangat kuat hingga mereka dewasa. Kedua, proses umum yang mungkin berlaku untuk semua motif. Ketiga, Miller dan Daller mengemukakan bahwa bukan hanya dorongan primer yang diganti oleh dorongan sekunder, tetapi hadiah atau penguat yang primer ternyata juga diganti dengan hadiah atau penguat sekunder. Keempat, hadiah atau penguat sekunder lama-kelamaan menjadi tidak efektif, kecuali kalau hadiah atau penguat sekunder itu kadang masih berlangsung bersamaan dengan penguat primer. Selanjutnya, B. Proses belajar. Sebagian besar dorongan sekunder yang dipelajari manusia dipelajari melalui belajar, rasa takut, dan kecemasan. Untuk bisa belajar, seseorang harus menginginkan sesuatu, mengenalinya, mengerjakannya, dan mendapatkannya. Ada 4 komponen dalam belajar, yaitu pertama, drift. Drift merupakan stimulus yang ada pada diri seseorang. Semakin kuat drift, semakin kuat usaha. Kedua, cue, yaitu perlunya memberi respon. Ketiga, respon. Respon merupakan aktivitas yang dilakukan seseorang. Keempat, reinforcement. Agar dapat terjadinya belajar harus ada reinforcement atau hadiah. C. Proses mental yang lebih tinggi. Proses mental yang lebih tinggi terbagi menjadi pertama, generalisasi stimulus atau stimulus generalization. Semakin mirip stimulus lain itu dengan stimulus aslinya, maka peluang terjadinya generalisasi tingkah laku, emosi, pikiran atau sikap semakin besar. Kedua, rationing. Rationing memberikan kemudahan untuk merencanakan, menekankan tindakan pada masa yang akan datang, mengantisipasi respon agar menjadi lebih efektif. Ketiga, bahasa.
terdiri dari ucapan, pikiran, tulisan, maupun sikap tubuh. Kata dapat menguatkan tingkah laku sekarang secara verbal dengan menggambarkan konsekuensi masa yang akan datang. Keempat, secondary drift, stimulus atau cue yang sering berasosiasi dengan kepuasan dorongan primer dapat menjadi reinforcement sekunder. Semua drift sekunder dapat dianalisis asosiasinya dengan drift primer. D. Model konflik. Menurut Miller dan Daller, konflik membuat orang tidak dapat merespon secara normal. Selanjutnya, yang terakhir, E. Ketidaksadaran. Faktor ketidaksadaran penting, tetapi berbeda dengan Freud. Miller dan Daller membagi isi-isi ketidaksadaran menjadi dua, yaitu pertama, ketidaksadaran berisi hal-hal yang tidak pernah disadari, juga apa yang dipelajari secara nonverbal dan detail dari berbagai keterampilan motorik. Kedua, berisi apa yang pernah disadari tetapi tidak bertahan dan menjadi tidak disadari karena adanya represi. Perkembangan kepribadian. Perkembangan kepribadian dibagi menjadi A. Perangkat innate respons sederhana dan primary proses. Melalui proses belajar, bayi berkembang dari 3 repertoire tingkah laku primitif di atas menjadi dewasa yang kompleks. Bayi akan terus berusaha mengurangi tegangan dorongan, memunculkan respon-respon menjawab stimuli baru, memberikan reinforcement respon baru, memunculkan motif sekunder dari drift primer, dan mengembangkan proses mental yang lebih tinggi melalui mediasi stimulus. B. Konteks sosial. Miller dan Daller menekankan saling ketergantungan antara tingkah laku dengan lingkungan sosiokultural. Prinsip belajarnya dapat diterapkan lintas budaya. Tingkah laku individu dipengaruhi oleh masyarakatnya. Psikopatologi dan perubahan tingkah laku. Miller dan Daller memandang tingkah laku normal dan neurotik dalam satu kontinum dan bukannya dua hal yang terpisah. Tingkah laku neurotik dipelajari memakai prinsip yang sama dengan belajar tingkah laku normal. Inti setiap neurosis adalah konflik ketidaksadaran yang kuat dan hampir selalu bersumber di masa kanak-kanak. Sering selama 4 situasi ekspresi kebutuhan dasarnya membentuk konflik yang terus berlanjut sampai dewasa. Nah, itu tadi